Salam Bapak Ibu, ya puji Tuhan, saya pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah menyertai perjalanan kemarin. Saudara sekalian, tiba jam 12 ya, dan tentunya terima kasih dan hormat saya untuk Bapak Pendeta Dr. Julius Ishak, Master Science. Ya, beliau sudah lanjut tetapi menunjukkan keteladanan yang sangat indah, perhatian ya sepanjang perjalanan, bahkan dari kami bertemu sejak pertemuan di Surabaya, beliau yang sering telepon ya saudara sekalian, karena mungkin saya sering perjalanan, kadang-kadang penerimaannya agak telat begitu saudara. Ya, jadi saya kira sungguh luar biasa ya, beliau seorang sukses, berhasil pelayanan, penggembalaan, kehidupan saudara sekalian, tapi memberikan contoh yang sangat baik. Ya, begitu humble, begitu penuh perhatian, dan saya kira ini sangat memotivasi saya sebagai seorang anak muda. Ya, maksudnya muda dibandingkan beliau. Saya sudah tua juga, saudara. Ya, sudah tua juga maksudnya. Puji nama Tuhan, dan terima kasih sudah mempercayakan mimbar ini, Pak Gembala, dan pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian, ya, kalau saya diberikan tema oleh Bapak Dr. Julius, saudara sekalian, relasi yang sehat, begitu saudara ya, relasi yang sehat. Maafkan, dengan sesama begitu, komunitas yang saling membangun. Saya kira ini hal yang sangat penting sekali tentunya Bapak Ibu saudara sekalian, dan saya melihat bahwa kita di dalam Kristus dirancang untuk menjadi komunitas yang memang utuh, saudara ya. Kalau selama di dunia ini nggak mungkin bisa sempurna, tapi kita sedang diarahkan, dibawa untuk mencapai ke sana. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Yesus sedang membentuk tubuhnya, tubuh Kristus. Saya kira inilah sebuah kesempurnaan yang akan datang, saudara sekalian. Ya, kenapa kita disebut dalam firman Tuhan, Rasul Paulus menyebutkan dua hal yang sangat indah, keluarga Allah ya, dan juga tubuh Kristus. Dan penjelasan Rasul Paulus tentang tubuh Kristus itu begitu detail. 1 Korintus 12 sampai 1 Korintus pasal 14 mengungkapkan tubuh itu bermacam-macam ya, semuanya berfungsi saudara sekalian. Ya, dari rambut, telinga kita, mata ya, sampai alis pun mungkin kita anggap untuk apa begitu. Ya, mungkin ibu-ibu membuang alisnya, tapi nanti digambar lagi. Saudara. Ya, kalau kita tanya, ini untuk apa sih? Saya nggak tahu, saudara sekalian, fungsinya ini begitu. Apa untuk pemanis, untuk bikin cakep? Bapak Ibu, kita nggak mengerti, tapi saya tahu Tuhan menciptakan semuanya itu dengan sempurna. Sampai hal-hal yang tidak kelihatan, anggota tubuh kita, ya, anggota fungsi daripada hal-hal yang sangat penting dalam tubuh kita. Apa sih gunanya misalnya usus buntu, begitu saudara sekalian, yang seringkali menjadi gangguan dalam kehidupan kita. Tapi itulah yang diciptakan Tuhan bagi kita. Karena itu ketika kita melihat bagaimana rancangan Tuhan, saudara, ya,
kita melihat rancangan yang dibuat Tuhan itu berbeda, bukan bukan rancangan seperti yang dibuat oleh manusia. Dalam kehidupan dunia kita ini ada banyak komunitas. Komunitas motor, komunitas pencinta sepak bola. Sepak bola pun dibagi, ada yang cinta Persib, ada yang cinta Persija. Ya, saya nggak tahu kalau dari Tasik ini mungkin ikut Persib begitu saudara ya, karena kita sesama Jawa Barat. Lalu kita melihat ada komunitas yang istilahnya sains, komunitas kesehatan dan lain, semua ada. Tapi bagaimana kita melihat komunitas yang diciptakan Tuhan? Ya, tubuh Kristus. Saya kira ketika Tuhan mau membangun tubuhnya, itu diperlukan sesuatu yang sangat penting. Ya, firman Tuhan menunjukkan kepada kita, Kisah Rasul 20 ayat 28, mengatakan kepada kita, untuk kamulah yang dipercayakan untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Kisah Rasul pasal 20 ayat 28 di sana diungkapkan, Rasul Paulus perpisahan dengan penatua Efesus, dia ungkapkan, kamu yang dipilih untuk menggembalakan jemaat yang diperolehnya dengan darah anaknya, yang ditebus lewat karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib Golgota. Ya, itulah yang namanya jemaat. Saudara, firman Tuhan mengungkapkan bagaimana 1 Petrus 2 ayat 9, tentunya berdasarkan firman Tuhan, itu yang dinamakan, saudara sekalian, dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah komunitas. Kita orang-orang yang tidak sempurna, kita orang-orang yang penuh kekurangan, kita punya kelemahan, ada yang lemah dalam hal mungkin kesehatan, ada yang lemah dalam hal ekonomi, ada yang lemah dalam hal yang lain. Saya kira kita semua punya kelemahan. Dan Tuhan membangun manusia-manusia yang lemah ini untuk menjadi tubuhnya yang sempurna. Itulah yang dinamakan dengan gereja, yang dipanggil keluar. Ya, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya. Maka untuk membangun komunitas ini, kita melihat bagaimana Rasul Yohanes, sang Rasul batin ini mengungkapkan. Dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-12 beliau katakan, semua orang yang menerimanya itu diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita diberikan kuasa, ya, untuk bisa membangun komunitas yang Tuhan sudah rancangkan, rencanakan dengan sempurna. Setiap kita diberikan kuasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau misalnya saya mengumpamakan sebuah anekdot. Ketika seorang petani jalan hendak bekerja di hutan tempat biasa, saudara sekalian, ladangnya mungkin di sana atau tempat usahanya di sana. Lalu saat dia berjalan, dia melihat, loh, kok ada telur tergeletak cukup besar. Dia bingung, saudara. Dia bawa, dan setelah pulang dia juga coba dirami tempat induk ayam yang sedang bertelur. Ya, tentu sang ayam protes juga mungkin, ya. Ini kok telur siapa begitu? Saya kok ketiban harus ngerami, ya, yang bukan telurku. Besar lagi, tentu lebih besar dari telur ayam. Singkat waktu ceritanya mulai mengeram, semua mulai mengeram, bersamaan waktunya telur yang besar ini pun mengeram. Mulai menetas begitu saudara sekalian. Setelah dirami selama beberapa waktu, jadilah anak-anak ayam. Dan juga telur ini jadilah seekor unggas. Ya, tentu anak-anaknya lihat, kok kamu beda? Ya, kita badan kecil, kamu badan besar. Kita moncongnya kecil-kecil, kamu moncongnya panjang. Ya, paruhmu panjang. Kamu bukan anak mama.
Oh, sang anak-anak ini unggas yang menetas bersama juga nggak mau kalah. Saya anak mama, buktinya keluar dari sama-sama dengan kamu. Ya, mulut saya begini karena model saya yang paling modern, milenial punya, saudara. Ya, dan akhirnya terus mereka sama-sama. Ternyata anak unggas itu adalah seekor anak burung elang. Ya, dia makan seperti anak ayam, dia ikut kemanapun induk ayam pergi, dia cari makan sama seperti mereka. Satu saat induknya sembunyi, ada elang, ada binatang jahat, burung jahat yang suka memangsa kita, cepat-cepat mari. Induknya sang anak elang itu dia melihat dengan penuh takjub. Makhluk apa itu bisa terbang hebat, tinggi di atas, ya. Dia tidak sadar kalau dia adalah sama seperti itu jenisnya. Kita anak-anak Tuhan sama seperti anak burung elang ini yang tidak menyadari ada kuasa dalam hidup kita. Ada anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudara, komunitas tubuh Kristus itu merupakan sebuah komunitas yang saya kira sulit, tidak gampang. Dari manusia-manusia yang terbatas, yang penuh kekurangan, yang punya kelemahan, Tuhan bentuk kehidupan kita. Maka Rasul Paulus, kalau semuanya kita anggap mata paling penting, lalu kita tubuh itu dibentuk mata semua, nggak mungkin bisa jadi. Kalau kita anggap mungkin mulut itu paling penting, lalu tubuh itu dibentuk dari mulut semuanya. Enggak. Rasul Paulus katakan yang paling lemah Tuhan ciptakan di sana. Dalam tubuh Kristus. Untuk kita bisa saling menopang, saling menjaga satu dengan yang lain. Itulah komunitas, relasi. Maka diperlukanlah firman Tuhan. Mari kita membaca dalam Injil Markus pasal yang ke-11. Demikian bunyinya, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang terjadi, lalu berkatalah kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Inilah yang saya katakan, kuasa yang diperlukan agar kita menjadi sebuah komunitas yang sehat. Kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki relasi, saudara sekalian, kita memiliki relasi yang baik, saudara sekalian. Ya, karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat apa saja sih yang diperlukan, kuasa apa saja untuk membangun tubuh Kristus, saudara sekalian. Yang pertama kita melihat dalam ayat yang ke-23 di sana dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, kisah ini tentu kita tahu bahwa ini memasuki masa-masa Yesus, ya, menghadapi penghukuman, penganiayaan, saudara sekalian. Dan saya kira pasal ini menunjukkan tentang Yesus, seorang raja yang kekal.
Kita melihat bagaimana keilahiannya, dan saya kira memang itulah yang dinyatakan firman Allah, yang dinyatakan khususnya oleh para Injil tentang gurunya, tentang pribadi Yesus, Sang Penebus. Saudara, saya percaya Yesus ini bukan orang yang iseng begitu, karena dalam perjalanan cukup lapar, lalu melihat ada pohon ara, ya sebuah pohon yang bisa dinikmati, dimakan begitu, buahnya mungkin hijau, sama seperti daunnya, tidak terlalu kelihatan. Tuhan Yesus melihat dari jauh pohon itu rimbun, sudah waktunya seharusnya berbuah, dan mereka baru dalam perjalanan yang cukup jauh, saudara sekalian. Firman Tuhan mengungkapkan bagaimana sampai tiba di tempat ternyata pohon ara itu tidak ada buahnya. Ya. Saya kira Yesus bukan iseng, bukan main-main lalu mengungkapkan, kukutuk kau pohon ara. Tentu punya maksud. Dan maksud di sini tentu mengajar murid-muridnya di sini, saudara sekalian. Sehingga Petrus bertanya, "Guru," ketika mereka liwat beberapa hari kemudian, "pohon ara yang kau kutuk itu benar-benar kering. Kering. Bagaimana bisa terjadi?" Yesus menjelaskan, inilah kuasa yang diberikan untuk membangun komunitas. Yang pertama, kita punya kuasa perkataan. Ya, perkataan orang percaya itu istilahnya manjur. Ya. Lebih manjur dari Ibu Rara. Saudara. Ya. Saya percaya firman Allah mengungkapkan kepada kita betapa pentingnya kita berkata-kata. Betul saudara ya. Yakobus mengungkapkan, saudara sekalian, bahwa lidah itu bagaikan api yang dapat membakar hutan. Wah, hutan sangat luas tapi bisa dibakar oleh api yang kecil. Mungkin dari sebatang puntung rokok yang dibuang sembarangan. Mungkin juga bisa karena gesekan hawa panas yang terjadi antar ranting ataupun dari antar daun begitu, tiba-tiba perciklah sebuah api. Ya, akhirnya terjadilah kebakaran yang hebat. Dan Yakobus mengatakan lidah itu seperti itu kuasanya. Bagaikan kendali yang kecil dalam sebuah kapal yang besar, tapi dia bisa mengendalikan kapal besar itu. Saudara, Rasul Yakobus mengungkapkan lidah itu bagaikan api, dan lidah itu juga yang bisa membawa masuk dalam api neraka, dikatakan seperti itu. Hati-hati saudara ya, hati-hati. Kita berkata-kata dalam komunitas, baik dalam pernikahan suami istri, saudara, biarlah kata-kata kita ini menjadi kata-kata yang selalu indah, baik. Saudara, ya, jangan asal ceplos saja, gitu saudara. Seorang istri bilang, "Pak, ayo berenang Pak, biar tubuh kita sehat, kurusan." Sang suami katakan, "Percuma Pak, percumalah, mau berenang segimana banyak juga. Kamu lihat, ikan paus berenang jauh-jauh, ratusan ribuan kilometer, badannya kok gemuk." Si mama kesal. Saudara, ya, malam-malam mama pulang kerja, "Tolonglah bikinkan aku nasi goreng." Ngapain? Makan. Ya, ngapain makan? Tahu nanti kamu makan sekarang, nanti kau buang juga katanya. Udah tidur sana. Saudara, ya, kalau sudah ada kepahitan kan begitu. Saudara, dalam suami istri yang tahu betul pun seringkali begitu. Dalam keluarga pun antara orang tua dengan anak bisa saja terjadi. Apalagi dalam sebuah komunitas. Komunitas yang banyak, saudara sekalian. Sekarang firman Tuhan mengungkapkan kepada kita, bukan hanya perkataan saja, maafkan. Dalam sebuah kenyataan kita melihat medsos itu begitu berbahaya. Berapa banyak sih orang yang salah ucap. Kita tahu kasus-kasus orang yang dipenjara, termasuk
Pak Roy Suryo sekarang, saudara sekalian. Maafkan kalau saya sebutkan nama karena memang sudah terjadi begitu. Ibu Ratna Sarumpait harus mendekam di penjara, ya, karena masalah omongan yang nggak benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau dulu ada ungkapan mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu harus hati-hati. Jempolmu itu harimaumu. Ya, jaga. Saudara sekalian, jangan sembarang. Anak Tuhan, saya percaya anak-anak Tuhan di sini ini lebih baik curhatnya di gereja, doa pagi, ya, doa malam, ibadah, pelayanannya, bersaksi, saudara sekalian, memenangkan jiwa begitu. Ya, bukan hanya medsos terus, wah ganti status, ya, cerita tentang kemana, tentang di mana, medsosnya. Saya kira ini yang terjadi, sisi gelap medsos, sisi gelap mungkin yang kita namakan apakah YouTube, apakah Instagram. Bayangkan, sekarang di Korea konon menjadi tren bunuh diri. Artis-artis yang sudah terkenal, ya mereka pasang mungkin di YouTube-nya ada pujian, ada waduh, pokoknya semua subscribe, like, dan wah luar biasa. Saya kira itu menjadi candu bagi kita. Salah satu candu. Aduh, senang ya banyak follower, senang ya banyak pengikut. Tapi kita sedang dibangun menjadi mental yang rapuh, mental yang suka dipuji. Dan saatnya ketika orang melihat mulailah muncul mungkin yang disebut saudara sekalian pembenci-pembenci, istilahnya apa itu? Ya, aduh, itu. Lalu dia mengungkapkan kebencian dan ketika melihat itu langsung down, saudara sekalian, down. Beberapa waktu yang lalu kita melihat seorang bunuh diri dan ditampilkan dalam sebuah YouTube. Gantung diri karena apa? Karena ujaran-ujaran kebencian yang dia tidak bisa terima. Saya kira mari bangun diri kita dalam dasar yang kekal, dalam kebenaran Allah. Timotius katakan, hei manusia Allah, kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejar itu. Saudara, apalagi kita memasuki akhir zaman yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Saudara, maka mari kita menjaga perkataan kita. Saudara ya, Rasul Paulus katakan dalam Efesus pasal yang kelima, dia ungkapkan, jangan ada perkataan kotor, jangan ada dusta lagi. Saudara, ya, dia ungkapkan, saya kira ini begitu penting. Saudara, ya, mari kita sama-sama bangun komunitas kita menjadi sebuah relasi yang sehat satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita selalu memberkati sesama, memberkati rekan-rekan kita. Ada yang susah kita hiburkan, mungkin juga kita bantu dalam doa, mungkin ada yang bisa dukung dalam kehidupan. Saudara, ya, saya percaya kita semua orang tua yang sudah orang tua, kita ingin anak kita berhasil, sukses. Saudara, ketika saya bertemu di Surabaya, Bapak Gembala mengisahkan baru saja ada pertemuan keluarga, sekitar 100 orang, gitu ya Umi. 100 orang di Surabaya, hampir kebanyakan hamba Tuhan. Saya katakan ini pelajaran yang luar biasa. Betapa indahnya bisa mengumpulkan keluarga sebegitu banyak. Ya, putra beliau seorang pemimpin sinode GBI yang sangat besar di Indonesia ini, yang memiliki dampak yang luar biasa bagi Indonesia. Bapak Pendeta Rubin Adi, saudara sekalian. Ya, Tuhan memakai kehidupan orang yang mengasihi Tuhan. Dikatakan bahwa olahraga itu, fisik itu, olah fisik itu
terbatas. Tapi ibadahmu itu memiliki janji masa depan yang indah, kata Rasul Paulus dalam Timotius, saudara sekalian. Bicara tentang masa depan itu bukan masa depan kita saja. Masa depan itu bicara tentang masa depan anak cucu generasi kita yang akan datang. Dan Tuhan berjanji dalam kitabnya yang kudus, aku akan memberkati keturunanmu sampai beribu-ribu keturunan. Sukses, berhasil di dalam Tuhan. Karena apa? Karena takut Tuhan, karena mengasihi Tuhan. Dan saya percaya itu dimulai dari berkat orang tua. Orang tua yang bijak, dia bukan hanya menyiapkan pendidikan, dia bukan menyiapkan masa depan, tapi juga dia mempersiapkan rohani anak-anaknya dengan perkataan yang baik. Saudara, adakah di sini mungkin kita pengen punya anak yang, maaf kata, saudara sekalian, bodoh? Jangan katakan kita kepada anak, dasar bodoh lu, dasar blow on lu. Ya, lalu anaknya bilang, iya kayak papa. Anak sekarang kan berani lawan. Saudara, ya itu perkataan, hati-hati. Istri tanya, Pi gimana Pi, ini mau ke undangan. Udah lama, kamu dandan kayak apa juga percuma kok, kayak wayang patehi. Enak aja begitu saudara. Ya, istrinya marah, nanti kunci pintu malam tidur di sofa. Bapak Ibu, biasakan kita berkata yang baik, biasakan kita selalu mengucapkan yang baik. Saudara, saya bilang kalau ke istri, nggak berani saya marah-marah. Bukan takut, bukan, karena saya sayang. Saudara, ya. Saya panggil dia say. Bukan romantis, lupa namanya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengungkapkan betapa pentingnya kuasa perkataan. Maka mari kita melihat dalam Efesus pasal yang keempat, Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-29. Demikian bunyinya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Pakai kata-kata kita. Rasul Paulus dalam surat Kolose, biarlah perkataan Kristus itu ada di dalam mulut kita. Ya, Kristus marah pun itu kemarahan yang kudus. Saudara, ya. Rasul Paulus mau pribadinya, karakter Kristus itu hidup di dalam kita. Dan saya kira inilah bagaimana kita membangun komunitas yang sehat dalam tubuh Kristus. Hal yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua, kita kembali lagi lihat dalam Injil Markus. Ayat yang kedua, ayat yang ke-24. Demikian bunyinya, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Firman Tuhan mengatakan, ini kuasa yang Tuhan berikan untuk membangun komunitas yang sehat di antara kita. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Nggak terbatas, silahkan saudara meminta apa. Ya, selama permintaan itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Tentu kita akan meminta yang baik, yang paling penting. Kita meminta supaya saudara sekalian, anggota keluarga yang belum kenal, supaya bisa menerima Tuhan. Ya. Kita berdoa supaya anak-anak kita ke depan nanti mereka senantiasa dipelihara, dijaga dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan.
Kita berdoa supaya Tuhan memberkati anak-anak kita, kehidupannya dan lain sebagainya. Jadi saya percaya. Bapak Gembala berdoa untuk jemaatnya. Setiap jemaat didoakan supaya berhasil. Saudara, kita punya kuasa doa. Ya, jangan menjadi orang yang sedikit-sedikit cari orang pintar. Sedikit-sedikit cari orang yang ngerti dan lain sebagainya. Mereka ngerti tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi Tuhan, Dia yang memegang masa depan kita, saudara sekalian. Yeremia 29, aku menyediakan masa depan yang penuh harapan. Berkaitan dengan doa, kalau kamu datang, kamu berdoa, kalau kamu mengetuk, kalau kamu mencari. Maka aku menyediakan masa depan yang penuh harapan. Di tengah-tengah Tuhan menghukum bangsa Israel, umatnya yang dikasihinya. Tapi di situ Tuhan juga memberikan sebuah harapan. Aku hadir, aku ada, aku selalu menjagai engkau. Doa bukan hanya sekedar permintaan. Bagi saya doa adalah nafas hidup kita. Saudara, ketika kita kehilangan kerohanian, saya percaya kita tidak lagi suka berdoa. Dan menyebabkan kita semakin jauh dari Tuhan. Kita bisa mampu melakukan apa saja yang mungkin dulu kita anggap salah, kita anggap enggak benar. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan merasa selalu takut akan Tuhan. Ada pribadi yang memandang, ada pribadi yang melihat kita. Saudara sekalian. Ya. Maka firman Tuhan mengungkapkan kepada kita, betapa indahnya ketika kita anak-anak Tuhan itu datang bertelut. Sampai Tuhan Yesus mengajarkan doa itu berulang-ulang, terutama yang kita kenal, yang sangat luar biasa itulah doa Bapa kami. Tuhan ajarkan doa. Kenapa? Karena doa itu begitu penting. Dan kita melihat bagaimana teladan Tuhan menunjukkan kepada kita. Dia melayani sepanjang hari, penuh mungkin yang lain kecapean. Dia naik ke atas bukit dan dia berdoa. Di Taman Getsemani dia berdoa. Ketika mereka sudah melakukan mungkin KKR yang besar, lalu mengadakan perbanyakan roti, mereka pulang melewati Tuhan Yesus suruh mereka pulang naik perahu lebih dahulu. Tuhan Yesus naik ke bukit dan dia berdoa di sana. Dia memandang, melihat. Seharusnya doa merupakan sebuah rest kita, istirahat kita. Menikmati kebersamaan dengan Bapa di tengah-tengah segala kelelahan. Kita berpikir, aduh sudah capek, Tuhan mohon maaf ya, saya enggak berdoa dulu. Anak-anak muda yang pintar, dia bilang, Tuhan setiap hari doanya sama. Dia catat, dia tulis pakai komputer, dia print, dia tempel, doa pagi, doa siang kalau ada, doa malam. Pagi-pagi bangun tidur, Tuhan, mohon maaf saya harus cepat-cepat kuliah. Ini doa saya, tolong Tuhan baca sendiri. Saudara, enak ya kalau gitu saudara. Ya. Kalau berkatnya pengen real, kalau doanya goib. Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Kita punya kuasa doa. Kisah seorang profesor doktor, saudara sekalian, ahli kanker. Dia menceritakan, ada sebuah seminar di sebuah kota. Lalu dia berangkat naik pesawat. Dia berangkat, pesawatnya terbang, tapi ternyata ketika terbang itu ternyata ada gangguan, badai. Sehingga pesawatnya itu harus kembali lagi ke bandara di mana dia berangkat. Lalu balik, dia tanya berapa lama? Waduh, nggak bisa ditentukan. Bisa sehari, bisa 2 hari. Waduh, ini seminar yang harus dia sebagai narasumber begitu. Ya, Dr. Mark
begitu saudara sekalian. Dan akhirnya dia ngambil keputusan untuk saudara sekalian pakai jalan darat. Dia sewa mobil dan pergilah dia. Dan memang badai besar sehingga dalam perjalanan itu GPS-nya ngawur saudara sekalian. Dia kelelahan dalam perjalanan, dia tidak tahu di mana dan akhirnya dia berhentilah di sebuah rumah. Dia ketuk, seorang ibu membuka pintu. Ada apa? Sang dokter katakan, ibu, saya sedang dalam perjalanan, tapi karena badai ini membuat saya tersesat. Izinkan saya untuk tinggal. Izinkan saya untuk sementara istirahat di sini. Oh silahkan. Sang ibu memberikan tempat duduknya, mempersilahkan untuk duduk. Lalu sang ibu ini mempersiapkan minuman, ya, roti. Silahkan Bapak nikmati. Kalau Bapak mau istirahat, itu ada kamar, silahkan dipakai untuk beristirahat. Lalu ibu ini pergi ke sebuah box dan di situ dia berdoa khusyuk. Selesai, sang dokter tanya, ibu, sedang apa ibu di sana? Oh saya berdoa, saya sedang berdoa. Kenapa berdoa? Khusyuk sekali ibu berdoa. Dokter ini melihat sambil menangis, sambil berdoa begitu. Oh, dia katakan ini anak saya mengalami kanker yang langka. Ya, kanker yang langka. Oh, kalau buat saya Bu, saya lebih percaya kerja keras, usaha daripada hanya doa. Sang ibu tersenyum, lalu dia pergi. Ada keperluan begitu mungkin setelah itu dia datang lagi ngobrol. Kenapa sih anak ibu ditanya? Anak saya ini mengidap kanker Pak, mengidap kanker. Dan menurut dokter tempat saya merawat anak saya ini, beliau katakan ini dokter yang sangat sulit disembuhkan. Kemungkinan di dunia ini hanya ada 1 atau 2 orang, salah satunya adalah seorang bernama Dr. Mark. Cuma saya tidak tahu dia, di mana dia. Dr. Mark hanya bengong, dia ingat bagaimana dia, saudara sekalian naik pesawat, tiba-tiba harus kembali ke bandaranya. Dia naik mobil mengalami sebuah gangguan badai sampai akhirnya harus tiba di rumah itu. Sang dokter hanya katakan, Tuhanmu luar biasa, Tuhanmu hebat. Doa. Saya percaya saudara sekalian mengalami hal yang sama. Ketika menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan. Tuhan punya solusi yang terbaik. Paling penting adalah sejauh mana kita mau berlutut, mau menguatkan hidup kita di tangan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan rendah hati berdoa. Untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk rekan-rekan yang mungkin mengalami kesusahan, mengalami pergumulan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita perkuat doa. Anak Tuhan itu kekuatannya doa. Komunitas yang sehat akan terjalin ketika kita saling mendoakan satu sama lain. Apalagi yang sedang lemah, yang sedang mengalami pergumulan, wah kita sama-sama doakan. Ya, gereja kita Pantai Kosta, kekuatan kita doa pagi. Saudara ya, doa pagi, ada doa malam, doa puasa. Kenapa? Karena kita menyadari betapa hebatnya doa itu di dalam kasih anugerah Tuhan. Sekarang banyak gereja kehilangan doa. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan muda katakan, dulu itu pendeta-pendeta, mereka berdoa mungkin seharian, pelayanan mereka hanya hanya 2 jam dalam seminggu atau 2 minggu dalam 2 kali seminggu. Kita sekarang hamba-hamba Tuhan muda, kita melayani 12 jam, doa kita cukup 2 jam. Makanya cepat kabur saudara sekalian. Ya.
Tapi hamba-hamba Tuhan dulu mereka begitu menyadari betapa pentingnya doa karena ini kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita anak-anak. Kita doakan segala permintaan, kerinduan kita. Kita doakan. Ya, hal-hal yang mungkin tidak dapat kita bayangkan. Yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga. Ayat 25 dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Firman Tuhan mengungkapkan kepada kita, saudara sekalian, kuasa yang ketiga, ya, adalah kuasa mengampuni. Kuasa mengampuni. Dunia tidak kenal ampun. Ya, yang dunia kenal itu mengambil, mencomot dari apa yang dikatakan Taurat Tuhan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, makanya banyak yang ompong. Banyak yang tidak bisa melihat. Darah ganti darah, saudara sekalian. Ya, kita melihat bagaimana kenyataannya dalam dunia ini. Balas dendam itu merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat mungkin bagi mereka itu, wah, pokoknya pemerintah, hakim harus melakukan apa yang telah dibuat terhadap orang yang kami sayang. Ya, artinya kalau mungkin keluarganya itu atau salah satu anggota keluarganya mengalami kematian, ya haruslah sama. Ya, dunia tidak mengenal pengampunan. Tapi bersyukur Yesus datang di atas datang dari surga yang mulia turun diutus Bapaknya. Karena beliau sangat mengasihi manusia. Maka diberikanlah putranya supaya setiap orang yang percaya, kita semua yang percaya diberikan, saudara sekalian, hidup yang kekal, tidak mengalami kebinasaan. Ya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, saudara sekalian. Kita senang nonton film. Dan saya kira film semua yang kita tonton semua berbicara tentang balas dendam. Saudara, ya, dari mulai film anak-anak kartun, saudara, Tom and Jerry begitu. Itu kan, itu musuh bebuyutan, tidak ada habis-habisnya. Ya. Si Tomnya blow on, udah tahu kalah terus saja mau berusaha untuk menyakiti si Jerry. Ya, bagaimana kisah-kisah yang terjadi superhero, mungkin Spider-Man, dari orang anak muda yang lemah, orang anak muda yang seringkali dibully, yang seringkali dipermainkan, lalu tiba-tiba disengat oleh seekor lebah dan dia memiliki kuasa. Dia bisa membalas mereka yang pernah membulinya. Ya, melawan monster-monster, melawan penjahat yang telah membunuh pamannya dan lain sebagainya. Batman, bagaimana diceritakan ayahnya ditembak oleh seorang penjahat begitu, saudara sekalian, entah ditembak atau apa, pokoknya dibunuh. Lalu dia pergi berlatih, kira-kira begitu saudara sekalian, dan akhirnya menjadi seorang tokoh superhero. Semua berbicara tentang dendam. Kalau anak Tuhan punya dendam, aduh sayang. Bayangkan dalam sebuah pernikahan kalau terjadi. Saudara, ya, sangat-sangat disayangkan. Kalau dalam keluarga ada dendam, saya kira ini hal yang sangat menyedihkan. Dalam sebuah komunitas ada dendam, aduh, saudara sekalian. Ya, firman Tuhan mengungkapkan Tuhan beri kuasa pengampunan. Yesus mengajarkan doa Bapa kami, dan di dalam doa Bapa kami itu diungkapkan sebuah pernyataan yang sangat indah. Ya, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni saudara-saudara kami yang bersalah.
Ampuni kami Bapa. Ya, Bapak Ibu, sebuah perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus tentang orang yang berutang berapa ribu talenta begitu. Talenta itu kalau kita hitung, saudara sekalian, hitungan buat emas itu sekitar 35 kilo. 35 kilo emas itu bayangkan, kali 10.000 itu entah, ya mungkin simpanan uang bangsa kita pun enggak sebesar itu. Tuhan mau menunjukkan bahwa dosa kita itu betapa besar, betapa luar biasa, dosa kita begitu tidak terampunkan, tidak mungkin bisa diampuni dengan apapun. Apapun yang kita lakukan tidak mungkin bisa menyelamatkan hidup kita dari hutang dosa kita kepada Tuhan. Tapi Yesus sudah mati di atas kayu salib Golgota. Pernyataan dari 7 perkataan, salah satu perkataannya adalah ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di atas kayu salib, dia disengsarakan, dia dihina, dia disiksa, bahkan dia akhirnya mati di atas kayu salib. Oleh orang-orang yang selalu mengiringi dia. Orang-orang yang selalu mau mendengar pengajaran, yang menerima mungkin, saudara sekalian, mujizat perbanyakan roti. Dari orang-orang saudara sekalian yang mereka yang berteriak-teriak, mereka menaruh jubah mereka, Hosana, Hosana, kemuliaan bagi raja yang datang, kira-kira begitu saudara sekalian. Hosana, mereka rela jubah mereka taruh di jalan untuk diinjak oleh keledai yang ditumpangi Yesus. Tapi saatnya mulut orang ini juga yang mengatakan, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Saudara, ya, pengampunan itu artinya kita melepaskan hak. Kalau saya disakiti saudara, saya punya hak untuk membalas menyakiti saudara. Kalau saudara disakiti saya, saudara punya hak untuk membalas. Pengampunan artinya kita melepaskan hak itu. Ya, enak, sakit. Ketika kita disakiti dan kita lepaskan hak kita untuk menyakiti, maka itulah saudara sekalian rasa sakit yang luar biasa. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dan firman Tuhan, dia meraung, dia menangis sampai tangisannya terdengar ke istana Firaun. Dia lepaskan hak untuk membalas kepada kakaknya yang sudah berbuat jahat. Ketika melepaskan hak, berkat Tuhan mengalir, berkat Tuhan menjadi indah. Saudara sekalian, ya, karena itu firman Tuhan mengungkapkan salah satu ciri kehidupan manusia yang baru adalah rela mengampuni. Maka komunitas itu menjadi sehat. Ketika terjadi salah paham, ketika terjadi sesuatu, terjadi hal-hal yang tidak mengenakan, kita punya, saudara sekalian, persediaan pengampunan yang begitu luas karena Yesus sudah memberikannya. Bagi saya katakan tentu bukan untuk apapun. Pak Rubin Adi menghubungi saya, beberapa kali beliau bertemu dengan saya, dan beliau katakan, Pak Philip, bagaimana kalau kita rekonsiliasi antara GBI dengan GBIS? Dulu kita ini sama satu, hanya karena perbedaan pandang akhirnya harus berpisah. Saya katakan, Pak Ketua, kita tidak ada masalah. Saya katakan, saya dengan istri berapa kali ikut acaranya Niko, ya Pendeta Niko, Noto Raharjo apa. Berapa kali saya datang kepada beliau. Saya katakan jujur, saya juga membutuhkan doa beliau sama seperti saya membutuhkan doa dari hambanya di tempat ini. Karena beliau orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang hebat. Ya, siapa saya ini? Siapa GBIS ini? Kecil, nggak ada apa-apa dibandingkan GBI. Tapi Pak Rubin,
lebih baiklah kita rekonsiliasi supaya sekarang ini dengan adanya medsos kita bisa melihat. Saya kira memang itulah fungsinya medsos. Bukan untuk cari perhatian, tapi untuk memberi dampak kepada yang lain. Memberi dampak, itulah fungsinya yang paling penting dalam medsos. Ya, saya katakan siap, Pak Ruben. Silahkan Anda atur jadwal dan kami ikuti. Akhirnya kami bertemu di Surabaya dengan pertemuan yang sangat-sangat, indah sekali. Apalagi makannya dibayarkan oleh GBI. Julius hadir, Pak Gembala hadir di sana. Dan saya melihat keteladanan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana pengampunan itu diberikan. Saya kira memang ini, ketika pengampunan diberikan terjadi rekonsiliasi, saya berharap terjadi sesuatu yang indah, yang baik, yang Tuhan akan nyatakan. Ya, bagi gereja di Indonesia khususnya. Pengampunan yang terjadi ketika kita memberikan pengampunan satu dengan yang lain. Saya percaya gereja ini akan menjadi semakin luar biasa. Gereja yang sudah luar biasa ini akan semakin luar biasa. Yes. Karena manusia-manusia baru, manusia-manusia Allah yang memahami betapa hebatnya kuasa yang diberikan Tuhan bagi kita. Tidak ada lagi dendam antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak. Tidak ada lagi marah, tidak ada lagi dendam di antara satu pengerja dengan pengerja yang lain. Umat Tuhan dengan umat Tuhan semuanya mengalami pemulihan yang indah. Dan Tuhan memberkati kita semua. Itulah kuasa untuk membangun sebuah relasi yang sehat, komunitas. Saudara, ya. Firman Tuhan mengungkapkan perkataan kita, doa kita, dan pengampunan. Kiranya menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.